Alright guys, hai. Jarang banget ya, saya udah agak lama nggak nge-live karena memang super sibuk banget guys. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja, just Q&A. Kok nulis buku lagi kah? Saya kemarin barusan selesai nulis sebuah ebook sih sebenarnya. Nulis sebuah ebook ngomongin tentang Law of Attraction. Tapi stylenya agak sedikit berbeda. Stylenya itu lebih ke arah namanya creative non-fiction. Jadi creative non-fiction itu sebenarnya materinya itu non-fiction yang ngajarin tentang law of attraction dan sebagainya gitu. Tapi dikemas dalam cerita sehingga ada kreatifnya. Hampir kayak novel, tapi materinya itu bukan, ceritanya itu bukan fiksi tapi non-fiction. Nah, itu lagi kemarin lagi nyelesain itu. Ini live lagi. Udah lama banget nih Code and Law dari zaman sebelum DMID, yes, exactly. Makanya jadi udah cukup lama. Jadi gini ceritanya, kenapa sih Dan lu bikin Brain Boost? Jadi ada beberapa orang yang nge-DM saya kayak, marketmu beda ya, marketmu geser ya, banyak yang ngomong kayak begitu. Kalau Anda ikuti saya sejak zaman DMID dulu, sejak berapa tahun yang lalu ya, mungkin 5-6 tahun yang lalu, itu saya sudah ngomongin Law of Attraction sebenarnya. Nah cuman mungkin benang merahnya belum klik aja. Tim saya bahkan juga nanya, Dan, kalau ngomongin tentang Law of Attraction apa nggak agak sedikit berbeda? Ngomongin tentang mindset apa nggak sedikit berbeda nih? Oke, ada beberapa hal yang cukup menarik. Gini. Setiap kali saya posting di sosial media, baik itu di Instagram, baik itu di TikTok, baik itu di YouTube, menariknya adalah kalau saya posting tentang mindset, trafficnya, engagementnya pasti jauh lebih tinggi daripada saya ngomongin tentang digital marketing. Jadi kalau saya ngomongin tentang funnel, ngomongin tentang copywriting, dibandingkan dengan saya ngomongin mindset, pakai chicken mindset gitu ya, chickennya lagi dibawa anak saya kemarin, itu lebih kencang gitu, trafficnya itu lebih tinggi. Itu yang pertama. Jadi saya ngerasa sometimes kadang-kadang ngerasa kayaknya kalau saya ngajarin ngomongin mindset kayaknya lebih cocok nih gitu kan ya. Itu pertama gitu. Terus kedua, Anda ikuti buku-buku saya. Tadi ada yang nanya kan buku kan. Saya pertama nulis buku Black Book itu sebenarnya ini. Saya nulisnya ini. Oke, saya nulisnya Tribe Black Book ya, itu kebalik ya. Saya nulisnya Tribe Black Book. Tapi buku ini nggak pernah dirilis. Oke. Buku ini nggak pernah dirilis karena saya ngerasa bahwa audiens saya itu kok nggak siap ya diajakin ngomongin tribe. Pernah saya bikin online course namanya 30 Days Challenge Build a Tribe. Banyak yang suka, tapi ada banyak juga yang nggak ngerti. Pertanyaan mereka tuh selalu kayak, gimana sih caranya ngundang orang masuk ke tribe? Padahal ngundang ke tribe ya gampang aja ya, kayak ngundang masuk ke grup WA ya gampang aja ya, tinggal ajakin masuk kan selesai. Tapi banyak yang nggak ngerti. Sehingga akhirnya saya harus mikir mundur itu, akhirnya saya nulis buku waktu itu, 2020, saya nulis buku ini, List Building Black Book. Oke, jadi ini mundur, dari sini, terus habis itu saya mundur nih, List Building Black Book. Nah, List Building Black Book, itu ngajarin orang untuk ngundang, untuk invite. Oke, untuk invite. Dengan cara apa? Dengan cara saya kenalin namanya ada lead magnet. Harus bikin produk, mungkin planner, file, worksheet, ebook atau apapun itu untuk menjadi sebuah lead magnet. Sehingga orang akan bisa diajak masuk. Nah, diajarin kayak begitu. Jadi dari bikin komunitas harus memimpin komunitas, jadi seorang chief gitu kan. Akhirnya nggak banyak yang bisa. Oke, saya mundur nih ke sini. Nah, ketika saya ngomongin tentang list building, sama, ada yang bisa, ada yang nggak bisa juga. Nah, ketika nggak bisa, apa yang saya lakukan? Saya analisa lagi, nggak bisa itu kenapa sih sebenarnya? Dan ternyata konten mereka tuh jelek banget. Jadi nggak ngerti cara konten untuk ngajak orang masuk ke dalam list gitu. Akhirnya saya mundur lagi. Muncullah buku berikutnya. Mundur lagi. Ngajarin konten. Nah, kayak gitu. Ngajarin content creator. Ya diajarin ini loh cara bikin konten supaya nanti bisa diajak masuk ke database, masuk ke list, masuk ke tribe gitu. Jadi mundur ini dari sini, habis itu mundur ke sini, habis itu mundur ke sini. Nah, habis ini saya bikin lagi beberapa, kan ada affiliate copywriting, tapi habis itu ini saya ubah ke sini. Jadi Rich Creator Black Book ini isinya adalah yang baru, tetapi ada materi-materi dari tribe ini masuk ke sini. Jadi saya ngerasa bahwa kayaknya orang-orang sudah lumayan nih, udah mulai ngerti nih. Akhirnya saya kemas tribe ini menjadi Rich Creator, karena saya menemukan nama tribe saya itu Rich Creator. Kita punya Rich Creator Gathering, kita punya Rich Creator Incubator. Habis ini kan ada Rich Affiliate Incubator gitu. Jadi kita akhirnya pakai kata-kata ini gitu. Ya, jadi ini. Nah, kemudian kalau dari sini ada nggak yang ini nggak bisa lagi? Sama, di tiap titik ternyata ada orang-orang yang nggak bisa.
Nah, saya kan mesti beresin ya sampai ke akarnya ya. Kalau nggak bisa, itu nggak, kenapa sih? Ngonten buat saya ya ngonten aja lah ya. Mau live gini ya live aja lah ya. Tadi saya langsung posting, live yuk, langsung kita live semuanya. Saya posting, kalau Anda lihat di Instagram saya, kan tidak semuanya muncul muka saya ya. Kadang-kadang cuma di screenshot aja, di upload gitu aja, komentarnya bisa ratusan. Jadi buat saya ngonten tuh ya begitu aja sebenarnya. Tapi ada orang-orang yang ngonten aja kayaknya kok, aduh saya kan jelek, aduh saya kan nggak pede, nanti kalau saya dinyinyirin sama teman saya gimana, dan seterusnya. Akhirnya saya harus mundur lagi nih ceritanya nih. Ya, jadi udah dari sini mundur lagi. Nah, ke sini mundur lagi kemana? Oke. Ini adalah urusan eksternal. Ketika urusan eksternal dimundurin terus, ketemunya itu urusan internal. Nah, ketika urusan internal, itu urusannya adalah bawah sadar. Mindset itu ke bawah sadar. Jadi mesti bikin orang pede lah, mesti bikin mereka yakin dan seterusnya. Yang akhirnya saya bikin kemarin itu audio untuk PD public speaking. Kemudian audio untuk relaksasi. Pertamanya kayak begitu. Dari situ lumayan. Penjualan juga lumayan, hasilnya juga lumayan. Cuman belum terlalu diseriusin. Sampai akhirnya kemarin tuh saya ngerasa bahwa kayaknya banyak banget deh yang lagi resesi, lagi kena utang, pinjaman banyak, kemudian hutangnya banyak, kena pinjol, dan judol juga lagi banyak banget. Kayaknya butuh tentang duit deh. Oke. Kalau tentang duit, kita mundurin lagi aja. Kita ngomongin sekarang tentang mindset. Jadi sekarang ranah saya adalah lagi mundur ngebenerin mindset. Ngebenerin bawah sadar. Makanya akhirnya saya kasih brand. Brandnya adalah Brain Boost. Kenapa Brain Boost? Karena kayak ngebooster otak aja. Otaknya kayaknya perlu dibooster deh. Ini kayaknya agak terlalu negatif nih. Positifnya harus diboost nih gitu ceritanya. Jadi akhirnya saya kepikiran bahwa oh iya, kayaknya pakai nama Brain Boost aja ya. Jadi akhirnya saya ubah semua, brandnya saya ubah menjadi namanya Brain Boost. Nah, Brain Boost ada money magnet, Brain Boost ada PD public speaking, Brain Boost ada relaksasi. Nah, saya lagi mau bikin beberapa kedepannya yang lagi kita planning sebenarnya, lagi kita siap-siapin. Cuman kan Anda tahu sendiri, saya di rumah juga lagi renovasi semuanya. Jadi kalau bisa nanti setelah renovasi baru lebih lega lagi. Gitu. Jadi step-stepnya seperti itu teman-teman. Jadi semuanya harus dimulai dari dalam. Nah, believe it or not, Anda itu digerakkan oleh bawah sadar. Contohnya begini, pikiran Anda tahu dengan jelas, bangun pagi, hari ini, tugas lagi banyak banget, harus ngerjain A, harus ngerjain B, harus ngerjain C. Tapi, kok nggak tahu kenapa, hari itu mungkin mood Anda itu nggak bagus. Mood Anda lagi kayak, aduh kayaknya hari ini males banget deh, kayaknya mager banget deh. Nah, apa yang terjadi? Biasanya 90% Anda akan ngikutin mood Anda akan mager hari itu. Udahlah, besok masih bisa kok, udah deh. Mager dulu aja deh, Netflix aja dulu deh, drakor dulu aja deh. Kayak gitu. Atau mungkin, ya udah deh, saya ngikutin inilah, saya mau jalan-jalan dulu lah, saya mau mental healing lah, pesen tiket ke Bali lah sebentar. Ya kan? Artinya adalah sebenarnya Anda, saya, kamu, semua kalian di sini itu sebenarnya digerakkan oleh mood kita. Nah, mood kita itu di bawah sadar kita. Sadarnya tahu banyak tugas, harus laporan, harus kasih report ke bos, harus setor ini itu. Itu tahu, itu otak sadar. Tapi problemnya adalah bawah sadar yang gerakin kita. Kita akan ngikutin mood kita daripada otak sadar kita. Kita tahu nih harus ikut kelas, ikut online course, ini semua. Tapi begitu selesai, moodnya apa? Malas. Apa yang Anda lakukan? Ikut malasnya kan? Berarti sebenarnya activity kita itu digerakkan oleh bawah sadar. Nah, pertanyaannya adalah kita tuh bisa memprogram otak sadar kita gampang. Oh, hari ini bikin to-do list, bikin planning, kita mesti les ini, ikutan kelas ini dan sebagainya. Itu logika. Itu bisa dilakukan. Problemnya adalah agak sulit memprogram yang bawah. Karena memprogram yang bawah itu nggak gampang gitu. Misalnya, contoh paling gampang gini. Kita mau memprogram ya. Anda punya, misalkan tadi beberapa punya utang banyak. Oke. Otak sadarnya itu mengatakan adalah, buset ini utang gimana bayarnya ya, ini lagi bunganya segini lah, belum lagi itu pinjol di sana, otak sadar. Oke. Otak bawah sadarnya kita mau memprogram supaya misalnya, oh tenang, ada Tuhan. Ceritanya kan gitu ya, ada Tuhan ya. Kita harus bilang bahwa saya kaya, saya sukses, saya berhasil. Nah, kayak gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Anda bilang saya kaya dalam hati, otak sadar Anda komplain. Bro, utang itu dilunasin dulu, baru ngomong kaya. Bener gak? Nanti kalau utang udah lunas, baru lo boleh ngomong kaya. Nah sekarang utang aja gak dibayar-bayar kok ngomong kaya. Itu otak sadar kita kayak begitu. Habis itu kita down lagi rasanya. Bener gak?
Itu yang terjadi. Muter-muter kayak begitu yang terjadi. Jadi ketika otak sadar itu diajak ngobrol, wah dia tuh kritis. Ini loh, kamu tuh mesti beresin utangmu dulu. Dia kritis. Ya memang tugasnya kritis. Dia itu kayak kapten kapal. Oke, dia tuh kayak kapten kapal yang ngarahin kapal tuh mau kemana. Nah, bawah sadar itu kayak kapal yang udah berjalan. Gak gampang dibelok-belokin. Dia jalan aja gitu. Nah, menariknya adalah bawah sadar itu tidak bisa membedakan realita dan imajinasi. Jadi kalau dia lihat gini deh, anak kecil nonton film Spider-Man, ya, nonton film Spider-Man, selesai nonton, dia akan langsung act like Spider-Man. Dia akan langsung bertingkah kayak Spider-Man karena bawah sadarnya masih terbuka banget. Nah, ketika terbuka banget, apapun yang diterima oleh dia, itu diasumsikan oleh dia adalah realita. Jadi nggak ada imajinasi, semuanya itu benar. Otak bawah sadar itu nggak bisa memilah kayak ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Dia menerima program, dia jalan. That's it. Dia nurut sama si kapten. Itu aja. Problemnya kapten kita, wah itu sebenarnya gerakannya juga diatur sama bawahnya, tapi bawahnya ini, nah itu jadi challenging. Nah, cara memprogram bawah sadar ada tekniknya sebenarnya. Salah satunya adalah menggunakan afirmasi. Anda lihat sendiri di YouTube di mana-mana ada banyak afirmasi. Tapi satu problem utama adalah afirmasi digunakan untuk memprogram bawah sadar. Nah, tetapi bawah sadar tadi ada gerbangnya, namanya RAS-nya. Ada yang ngomong nih, Hilda, ada namanya RAS, Reticular Activating System or something gitu ya. Namanya RAS. Nah, RAS ini kayak gerbang ini, itu nutup. Kapan bukanya? Dia buka pada umumnya. Dia terbuka ketika Anda mau tidur sama Anda bangun tidur. Atau di kasus berbeda bisa lagi bangun begini, RAS-nya kebuka bisa. Misalnya siapa? Orang yang punya authority. Orang kaya banget yang Anda respect, dia ngomong ke Anda, RAS Anda buka. Dah. Orang kaya kalau udah ngomong nggak ada salahnya. Kenapa nggak ada salahnya? Karena RAS Anda langsung tiba-tiba pup gitu. Oke? Cinta misalnya. Makanya sering dibilang kan, cinta itu bodoh. Yes, karena begitu cinta, bawah sadarnya kebuka. Kan feeling, kan kita main feeling ya. Falling in love, jatuh cinta, itu bawah sadarnya kebuka. Makanya nggak bisa logik. Kebanyakan orang, kalau logiknya jalan, mungkin nggak ada yang merit. Kebanyakan orang, ya nggak semua, tapi kebanyakan orang, kalau logiknya jalan, kemungkinan nggak merit. Karena logiknya ini harus dilumpuhkan dulu, baru bawah sadarnya kerasa, lagi jatuh cinta gitu. Jadi intinya kayak begitu. Oke, nah, balik lagi ke afirmasi. Orang menggunakan afirmasi itu diulang-ulang terus. Goalnya apa? Siapa tahu, karena diulang-ulang terus, pas kadang-kadang bawah sadarnya ngebuka sedikit, afirmasinya ada yang masuk, gitu. Tapi kapan? Nah, itu problemnya di situ kan. Itu kapan? Karena kebanyakan ketika kita mengingat-ingat, saya harus ngomong ini, begitu Anda mengingat-ingat, maka yang terjadi adalah Anda balik ke gelombang otak beta. Gelombang otak beta itu rasnya nutup, gerbangnya nutup. Oke? Nah, gimana cara bukanya? Ada beberapa teknik, yaitu ketika Anda mau tidur. Ya, jadi ketika Anda mau tidur, dikasih afirmasi, itu lagi ngebuka nih gerbangnya. Problemnya adalah ketika gerbangnya mau membuka pelan-pelan dan Anda mengingat-ingat gelombangnya lagi, mengingat-ingat afirmasinya lagi, ini nutup lagi karena balik ke beta. Oke. Saya mau kasih lihat, saya punya alat deh kayaknya. Sebentar ya. Saya punya alat. Saya tuh punya alat, teman-teman. Nah, ini. Mungkin nggak pernah saya bahas dulu di live kayak zaman dulu tuh pernah saya bahas nih. Ini saya punya alat. Saya beli di Kickstarter waktu itu. Modelnya kayak headset. Oke, kayak headset begini. Tapi di sini ada padnya. Nah, ini ada padnya, di sini ada ini. Terus di atas ini ada alatnya juga. Jadi ini ditancapin begini. Nah, ditancapin begini. Terus di sini ada logamnya begini. Nah, gunanya apa sih ini? Jadi ini dipasang gitu ya. Kemudian ini nempel ke kulit kepala, jadi nggak boleh kena rambut. Jadi harus dipasin begitu untuk nempel ke kepala begitu. Nah, alat ini terus kok dikonek ke aplikasi di handphone. Ya, di aplikasi di handphone. Pernah lihat ya? Saya pernah nunjukin sih dulu itu. Nah, alat ini gunanya buat apa? Alat ini tuh sebenarnya adalah untuk latihan. Sebenarnya untuk gelombang, ini sayangnya nggak sampai theta. Ini gelombang beta dan gelombang alfa. Jadi gelombang beta, gelombang alfa itu ketika relax, ngelamun. Theta itu sudah kayak mau tidur gitu. Oke. Nah, saya tahunya gimana? Ini menarik. Jadi ketika Anda benar-benar relax banget.
itu ada suaranya ada gini. Kalau Anda di gelombang alfa, saya lupa. Kalau Anda di gelombang beta itu ada suara apa ya? Ada 2 suara pokoknya, ada suara kayak hutan gitu. Kemudian ada suara air netes. Tes gitu. Kalau misalnya Anda sudah pas hening banget, sudah masuk di gelombang alfa, itu suaranya itu hilang, tinggal suara tetesannya aja. Tes. Kayak gitulah kurang lebih gambarannya, saya agak lupa. Nah, tapi begitu Anda nginget-nginget, besok mau makan apa ya? Itu suara hutannya, kayak suara daunnya, suara cengkriknya, itu muncul lagi. Artinya adalah gelombang Anda naik ke beta lagi. Melomind, yes, Melomind. Saya pakai Melomind, gitu. Jadi menarik ya. Jadi makanya ketika Anda mau tidur, kemudian mau afirmasi, kemudian Anda nginget afirmasinya, itu sebenarnya Anda lagi naik lagi ke gelombang beta. Jadi nggak masuk lagi sebenarnya, nggak masuk lagi afirmasinya. Maka dari itu, saya menciptakan yang namanya Brain Boost itu. Nah, Brain Boost itu gunanya gimana sih? Cara kerjanya gimana? Jadi Brain Boost itu sederhananya adalah Anda tidur aja, sampai tidur nggak apa-apa. Saya yang bacain afirmasinya. Satu, saya bacain afirmasinya. Yang kedua adalah afirmasinya saya buat dalam bentuk binaural. Binaural itu artinya kiri dan kanan, itu afirmasinya berbeda. Makanya harus pakai headset. Nggak bisa kalau handphonenya Anda taruh begini aja, nggak bisa. Pakai speaker Bluetooth gitu, nggak bisa. Jadi kiri kanan. Gunanya apa? Gunanya adalah ketika otak sadar kita, gerbang ini, dikasih suara yang berbeda kiri dan kanan, lama-lama dia confused. Akhirnya dia capek. Ketika dia capek, dia ngebuka. Gitu. Oke? Nah, ketika ngebuka begini, maka sugestinya atau afirmasinya akan lebih mudah dimasukkan. Berikutnya adalah di audionya, saya kasih gelombang theta. Jadi ada suaranya begitu yang menginduce sebenarnya, membuat Anda lebih cepat ngantuk. Makanya teman-teman yang sudah lihat di sini, kalau satu telinga tidak berfungsi, apakah tetap bisa? Bisa sih sebenarnya sih. Kalau teman-teman yang sudah ngerasain di sini, gimana rasanya? Begitu dengerin, bentar aja itu udah ngantuk. Bener nggak? Udah ngantuk tuh. Karena ada gelombang tetanya di situ yang suaranya itu memang bikin gelombang otak kita turun dan memang rasanya adalah ngantuk. Sesimpel itu aja. Ya, gimana teman-teman yang sudah ngerasain? Ngantuk nggak? Jadi ketika ngantuk, semuanya berfungsi kayak begitu, akhirnya apa? Sugesti atau afirmasinya lebih mudah untuk masuk. Nggak berapa lama dengerin, saya langsung tidur. Bener banget kan? Cuman berapa menit langsung bablas tidur. Normalnya seperti itu. Saya selalu ketiduran dalam hitungan ke-7. Masih oke. Memang dibuat kayak begitu. Karena begitu Anda tidur, hilang gitu. Itu otak Anda ngebuka semua. Tidak bisa lebih dari 5 menit langsung tertidur. Yes. Itu gerbang otaknya itu langsung ngebuka. Nah, ketika ngebuka, sugesti itu dimasukin. Afirmasi dimasukin. Jadi afirmasinya tuh, sebentar, saya punya nggak ya di sini? Di dokumen saya. Ini afirmasinya banyak nih. Nih, misalnya. Uang mengalir dengan mudah dan berlimpah ke dalam hidup saya. Saya adalah magnet untuk kemakmuran keuangan dan kelimpahan. Uang adalah teman saya dan ada di sini untuk mendukung saya. Gitu kan? Saya layak secara finansial berlimpah di semua aspek kehidupan saya dan seterusnya. Banyak banget. Ya, banyak banget gitu. Jadi, sebenarnya Anda nggak usah inget-inget satu. Udah tidur aja, selesai. Saya bacain kiri dan kanan berbeda kayak tadi. Saya adalah magnet uang. Uang selalu tertarik kepada saya. Yang artinya adalah bawah sadar Anda tiba-tiba menganggap ini jadi sebuah kebenaran. Oke. Sekali aja sambil duduk jadi sempat tahu isi lengkapnya. Yes. Rasanya ya ini gitu kan. Kelimpahan datang kepada saya dalam segala bentuk. Segala bentuk loh saya ngomongnya. Bukan hanya dari kerjaan atau bisnis Anda. Makanya ada orang-orang yang tiba-tiba kayak, kok aku tiba-tiba mau bayar ini ya dikasih diskon sampai 60%, ada kayak gitu. Harganya 3 juta kok cuma dikasih invoice-nya 1 juta ya. Karena datangnya dari segala bentuk. Itu menariknya. Jadi saya dengerin 50 menit bangun tiba-tiba yes. Nah, itu dihajar di gelombang theta. Sehingga bawah sadar Anda itu nggak ngerti itu cuma afirmasi atau itu kebenaran atau itu imajinasi, dia nggak bisa bedain. Ya, bawah sadar akan selalu menganggap itu sebagai realita. Jadi ketika, tapi kita perlu tahu afirmasinya dulu nggak sih kok? Iya terserah kalau mau, tapi nggak perlu sih, ya kan? Udah gitu, kalau saat dengar afirmasi tiba-tiba terbayang ada uang, yes. Tiba-tiba kayak happy aja, tiba-tiba Anda pede. Nah, ada yang namanya red car theory.
Red car theory itu sebuah teori yang bilang begini. Kalau Anda ditanya, hari ini sebelum ke kantor, dari rumah ke kantor, ada berapa mobil merah yang kamu lihat? Anda kan ngerasa kayak, hah, berapa ya? Gak inget saya berapa banyak. Oke, good. Sekarang, kalau saya bilang, besok ya, sebelum nyampe ke kantor, dari rumah ke kantor, setiap kali kamu ngelihat mobil warna merah, saya kasih kamu duit 1 juta. Apa yang kamu lakuin? Wah, saya hitung kalau gitu. Sebisa mungkin saya cari tuh mobil warna merah. Saya hitung. Karena saya tahu kalau misalkan saya lihat 1, saya dapat 1 juta. Nah, itulah sebenarnya. Ketika bawah sadar Anda diaktifasi, maka peluang itu sebenarnya kelihatan. Sebenarnya lewat. Dan Anda nggak kelihatan sebelumnya. Sekarang jadi kelihatan. Itu menarik sih. Itu namanya red car theory. Kok yang dapat banyak orderan malah bisnisnya istri saya kok, padahal saya dengerin print busnya. Ya nggak apa-apa kan, Anda jadi 1. It's okay kan, jadi 1 kan. It's okay, kayak gitu. Nggak apa-apa. Kan dalam segala bentuk. Istri Anda kan juga sama Anda, gitu kan tadi saya udah bilang itu di situ tuh. Kelimpahan datang kepada saya dalam segala bentuk. Oke? Uang dan peluang keuangan datang kepada saya dengan mudah. Kok ilmunya banyak? Saya belajar ini sejak tahun 2009, teman-teman. 2009 tuh 2008 soalnya saya kena panic attack waktu itu. Wah, kacau udah. Kena panic attack, Anda tahu sendiri, udah kayak mau pecah gitu, nggak berani keluar rumah lah. Mau beli rumah aja waktu itu takut. Mau beli rumah itu kayak deket nggak ya sama rumah sakit, udah kayak begitu. 2009. Kalau Anda lihat di buku saya. Nah, kalau Anda lihat di buku saya, nggak tahu ini kebalik ya. Lihat nih, di buku saya, yang atas masih CSN, yang bawahnya saya ada CSN, ada CHT di sini. Ya, jadi kalau yang atas Certified Sport Nutritionist ini 2008. Buku saya kedua ini, ini 2009 awal keluarnya, ditulis 2008. Ini ditulis 2009, launching 2010. Saya sudah punya CHT di sini. Ya, jadi CHT artinya saya adalah seorang certified hypnotherapist di situ. Jadi saya ngerti tentang bawah sadar. Saya ngerti tentang memprogram bawah sadar. Gitu. Jadi mainan saya sudah sejak dulu. Jadi anak-anak saya semuanya mindsetnya bisa seperti itu ya karena saya ngerti cara memprogram bawah sadar. Gimana caranya untuk tidak mengatakan susah di rumah saya. Kalau Anda lihatin video konten anak saya kan kata susah dibuang di tempat sampah. Nah, itu teknik sebenarnya untuk membuat anak saya ingat bahwa susah itu di tempat sampah. Bahkan guru les gitarnya juga mengatakan kemarin itu. Ketika anak saya les gitar terus tiba-tiba nggak sengaja bilang susah. Guru les gitarnya ngelihat saya, tahu konten saya dan bilang, J, papa bilang susah di mana? Di tempat sampah. Jadi, oke, challenging. Langsung bisa. Habis itu main gitarnya langsung bisa. Menarik kan ya? Jadi otak itu sedemikian saktinya sebenarnya. Jangan underestimate otak Anda. Nah, balik lagi. Saya udah beresin itu semua karena saya butuh untuk memperbaiki diri saya sendiri. Gitu. Jadi akhirnya dari situ saya ngerti lah ya tentang gimana caranya untuk beresin tentang mindset dan sebagainya. Jadi internalnya diperbaikin dulu. Ketika bawah sadar Anda diaktifasi seperti itu, peluang itu Anda kelihatan sebenarnya. Anda jadi kelihatan. Dari sudut pandang saintifik aja, jadi kelihatan gitu. Tapi dari sudut pandang law of attraction itu menjawab getaran hati. Jadi bukan visualisasi. Visualisasi membantu membuat perasaan muncul. Kuncinya di perasaannya, bukan di visualisasinya. Jadi jangan salah bahwa saya udah visualisasi nggak dapat. Memang iya, karena visualisasi itu membantu prosesnya. Paham ya? Menjelang akhir pada ini bangunin dalam 5 hitungan dan saat hitungan terakhir saya tiba-tiba kebangun nggak, relax banget. Yes. Hipnoterapi penting nggak? Hipnoterapi itu adalah skill untuk berkomunikasi dengan bawah sadar. That's it. Ya, penggunaannya bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau Anda lihat video film-film atau apa yang kayaknya negatif, Anda tahu nggak? Kalau Anda baca koran atau baca berita di sosial media yang mengatakan bahwa pemimpin kita, resesi, financial kita, utang negara dan sebagainya, itu adalah hipnoterapi ke arah negativity. Sehingga Anda believe, setelah Anda lihat berita, Anda believe bahwa negaranya lagi susah. Yang artinya adalah bisnis Anda lagi susah juga. Itu namanya hipnoterapi. Sehingga
Itu bukan hipnoterapi, itu hipnosis ya. Istilahnya adalah hipnosis. Sehingga sebenarnya surat kabar, sosial media dan sebagainya sedang menghipnosis Anda, memprogram bawah sadar Anda. Nah, makanya ketika Anda belajar di Money Magnet dan di Theta Attraction Course saya bilangnya adalah no negativity. Jadi nggak boleh baca berita, nggak boleh nontonin berita, sosial media, apapun yang membuat Anda ngerasa nggak enak, kok hidup ini susah, dan sebagainya, stop. Berita COVID kemarin hipnosis parah banget, yes. Jadi sebenarnya apapun yang Anda believe, ketika orang tua Anda bilang masih kecil dulu, kamu ya harus jadi orang sukses. Nah, itu juga hipnosis sebenarnya, sama. Jadi hipnosis itu bukan baik atau buruk. Remember, ketika Anda belajar Theta Attraction, Anda belajar no judgment. Nggak ada baik dan buruk. Itu hanyalah sebuah proses berkomunikasi dengan bawah sadar. That's it. Kalau dilakukan sendiri namanya afirmasi. Kalau dilakukan oleh terapis namanya sugesti atau di hipnoterapi. Ya, jadi itu istilah teman-teman. Dua-dua sama aja, ngomong dengan bawah sadar. Anda ngomong dengan diri sendiri, ya afirmasi sebenarnya. Ya, jadi basically the same thing. Nah, berarti sekarang ketika seseorang masih kecil, terekspos dengan orang tuanya yang selalu mengatakan bahwa cari duit itu susah. Udahlah, jangan mikir beli mobil mewah, rumah kayak begitulah. Gak gampang kayak begitu itu. Kan kita bukan orang kaya. Anak kecil itu tumbuh besar dengan belief bahwa dia bukan orang kaya. Artinya adalah semua hal peluang-peluang baru dia akan bilang dalam hati itu mah buat orang kaya gitu. Oke. Itu akan membuat dia hidupnya lebih susah daripada anak kecil yang dari kecil diajarin bahwa hidup itu menyenangkan, hidup itu happy, dan seterusnya. Ya, ketika dia besar, dia akan believe bahwa hidup itu happy, hidup itu menyenangkan. Sehingga dia bisa menangkap semuanya. Yang satunya adalah orang-orang yang bitter banget. Bitter tuh kayak, ini tuh pesimis, ini tuh nanti gagal, nanti ditipu loh, dan sebagainya. Ya, berbahaya sekali. Itu hipnosis dari orang tua, sebenarnya. Ingat dulu kode ini Life Challenge No Judgment pas COVID, ya. Belief agama apa beda dengan belief sistem otak? Agama itu juga menginstall belief, hipnosis, semuanya itu hipnosis sebenarnya. Ketika Anda nonton film horor dan ketakutan, padahal Anda tahu itu cuma film, itu hipnosis. Ya, jadi sebenarnya cuma itu aja, cuma proses berbicara dengan bawah sadar itu disebut hipnosis atau afirmasi, sama aja. Tapi intinya adalah Anda sekarang jadi tahu bahwa panca indera kita itu semuanya adalah proses menginstall sebuah belief. Nah, sekarang problemnya adalah banyak mana yang masuk negatif atau positif yang memberdayakan. Itu yang jadi problem. Makanya ketika Anda join di Money Magnet, kemudian ikut kelasnya kan ada Theta Attraction. Kemudian Anda diundang masuk ke tribe-nya. Dan di tribe-nya itu ada ini. Sebentar ya. Saya kasih lihat nih. Itu ada topik namanya Sharing Law of Attraction. Ya, Sharing Law. Sharing Law adalah testimonial Anda dengan Law ini gitu. Kayak hari ini jam 2.48. Saya baru semalam membeli Brain Boost Money Magnet. Pagi ini mendadak ada kejadian usaha yang saya jalankan saat ini adalah distributor alat pancing. Jadi perwakilan brand di Bali dan di Jawa Timur. Ada hal ajaib yang terjadi. Klien toko yang sudah lama sekali tidak pernah order, mendadak pagi ini lakukan order. Padahal sering di follow up juga untuk info barang baru dan stok produk. Tiba-tiba orderan masuk, puji Tuhan, amazing. Saya doakan teman-teman dan seterusnya. Jadi ini banyak sekali. Ini jam 6, saya belum baca ini. Selamat sore, sudah lama beli Money Magnetnya tapi baru semalam dengar audionya dengan tuntas. Alhamdulillah pagi tadi teman lama datang ke kantor. Dia dipindah tugas dengan jabatan yang lebih baik, mau pamitan tanpa ada tanpa ada angin. Tanpa ada angin dan hujan, ninggalin saya amplop. Katanya sebagai ucapan terima kasih sudah berteman. Pas saya buka, alhamdulillah ada 5 juta. Luar biasa. Sekali lagi thank you. So, ini loh. Uang itu datang dalam segala bentuk. Ini barusan testimonial, guys. Gila nggak kayak begini? Nah, maksud saya adalah ketika Anda nonton atau ngebaca kayak begini, terus-terusan, dan Anda ngelakuin rutin, maka Anda sedang mendownload vibrasinya dia, ditambah dengan Anda ngelihat positivity. Anda akan merasa kayak, buset, ternyata keajaiban bisa ya muncul ya. Itu loh maksud saya. Daripada Anda nontonin berita, terus tiba-tiba ada korupsi sekian triliun, ini perampokan, ini pembunuhan. Ngerti nggak sih sebenarnya maksud saya? Ya, jadi join di sini, Anda dapat exposure positif begini. Itu ada di mana lagi? Anda lihat sosial media Anda deh.
Aduh ini nyebelin banget. Aduh ini flexing pamer-pamer. Aduh ini gitu. Itu kan negatif akhirnya. Anda kan ngerasa muncul rasa kayak iri, nyebelin, gak enak. Itu bikin Anda law of attraction-nya gak jadi-jadi. That's a problem. Tapi kalau Anda ngeliat kayak begini, kita sudah janji di sini. Ketika mau masuk ke tribe ini, kita semua sama-sama berjanji bahwa ini bukan flexing, ini bukan pamer, dan saya minta Anda untuk sharing. Goal-nya apa? Oke, goal-nya begini. Ketika Anda sharing, itu ada berbagi berkat. Kalau di gereja, itu ada kesaksian namanya. Gunanya apa? Menguatkan yang lain. Oke, menguatkan yang lain. Ketika Anda berbagi dan yang lain dikuatkan, Anda sebenarnya berbagi doa kepada yang lain. Nah, yang lain yang membaca, itu mendapatkan positivity. Bisa download, sehingga hidupnya itu ngerasa kayak, seru ya, semangat ya, menyenangkan ya, dia bisa kok, saya juga bisa, Tuhan itu baik kok, dan seterusnya. Itu jadi hal yang bagus, teman-teman. Jadi ini saling menguntungkan buat yang cerita dan yang melihat. Goal saya kayak begitu. Saya tuh touch banget itu, tersentuh banget. Di tahun berapa ya? Ada orang ngelihat postingan saya tentang beginian, terus dia DM saya. Dia bilang waktu itu, dia malam itu nginep di masjid. Duitnya mungkin tinggal 50.000 atau berapa waktu itu ya. Duitnya, pokoknya udah gak ada rumah, ditinggal istri, duitnya tinggal 50.000, dia nginep di masjid, mau bunuh diri. Kebayang gak? Dan karena ngelihat postingan saya tentang kayak beginian, positivity dan sebagainya, hari itu dia tidak jadi bunuh diri. Can you imagine? Bahwa saya hanya sharing kayak begini aja, ada yang ngebaca di luar sana. Itu kan bukan saya nunjukin dia gitu, saya nggak kenal loh. Itu kan sudah diatur Tuhan lah untuk orang itu bisa tiba-tiba lihat postingan saya dan akhirnya nggak jadi bunuh diri. Bener ya? Itu kan buat saya kayak, buset, itu harganya itu udah kayak, itu menyelamatkan hidup orang, men. Nah itu yang saya inginkan. Jadi ketika Anda berbagi, buat saya juga kayak menyelamatkan hidup orang juga bukan niat awalnya, tetapi itu menyenangkan sekali gitu. Dan kalau Anda bisa membantu orang lain menjadi lebih baik, artinya Tuhan nggak tutup mata lah. Hidup Anda pasti akan lebih baik lagi lah. Iya kan? Kalau Anda bisa memblessing orang, membantu itu nggak harus kasih duit, bisa kasih makanan, bisa kasih kayak gini, energi positif, doain orang. Itu udah oke banget sebenarnya. Jadi nggak harus kayak, aku nggak punya duit. Bisa dengan cerita blessing, hal-hal kecil aja. Ada yang tadi mau bakmi, belum sempat beli, tiba-tiba temannya datang, saudaranya datang, dibawain bakmi di rumahnya. Kayak gitu kan cukup gitu aja, nggak harus yang kayak saya manifest sekian miliar, nggak harus, meskipun ada. Jadi kalau Anda lihat dan join di tribe-nya, itu amazing sih. Kayak gini, simple. Nggak harus yang luar biasa banget. Luar biasa semua tiba-tiba, tepatnya hari ini tanggal 1 Oktober, baru aja mulai pagi dengerin lagi video Ko Denny tentang no negativity, no judgment lagi. Karena aku ingin tanamkan ke otak aku dan hatiku. Hari-hari seruangan sama teman kerja yang selalu ngejudge, itu bisa nular ke aku. Jadi ku mantapkan dalam diriku sendiri mulai hari ini, tak boleh ngikut. Harus kubah semua jadi lebih positif. Aku harus mulai belajar. Dan baru aja ku niatkan dalam hati, tiba-tiba ada teman kerja traktir makan. Aku disuruh milih sendiri menunya, terus setelah makan tiba-tiba bosku masuk ruanganku kasih bonus katanya. Terima kasih ya Allah, rezeki hari ini, the power of law of attraction. Semoga teman-teman di sini dapat rezekinya yang tiba-tiba juga. Jadi, dalam semua bentuk, teman-teman. Jadi, buat saya adalah benerin dalamnya dulu. Tiba-tiba dari luar itu datang. Kalau kita mikirin, kok nggak ada duit ya? Ini nggak muncul. Hal-hal kayak gini tuh nggak muncul gitu loh. Jadi, seru banget sih. Ya saya nggak bisa ngomong dah. Kalau udah ngeliat gitu, I'm happy. Waktu dengerin audionya, niatnya dapat uang 1 juta dan ngerasain feel saat dapetnya. Belum dapat sih, tapi yang datang malah peluang jadi anggota pelayanan ibadah dan langsung di 3 pelayanan. Mantap. Ya, jadi rasanya beda ya teman-teman ya. Rasanya. Yang penting itu dirasa. Makanya kita di sini, nah gini, ketika Anda belajar di dalam Theta Attraction, saya di awal sudah bilang dulu no negativity, no judgment. Kenapa kayak begini? 1, kalau diri Anda itu dipenuhi dengan energi negatif, ketika Anda no negativity, tiba-tiba tidak ada supply energi negatif lagi. Oke? Ketika tidak ada supply energi negatif, lama-lama negativity itu hilang di dalam diri kita. Kalau kitanya tidak terlalu dalam banget negatifnya ya, cuman kecipratan dari berita atau apapun itu, lama-lama di diri kita itu ada sebuah lubang yang dulunya isinya adalah negativity. Saya ngelihatnya kayak gitu, ada kayak sebuah
rongga, celah yang dulunya itu negativity itu hilang karena nggak diisi lagi. Nah, ketika rongga negativity itu hilang, apa yang terjadi? Ini harus rongga itu nggak bisa tetap bolong, lubang, nggak bisa. Dia harus diisi lagi. Karena nggak ada negativity, tiba-tiba Anda nyedot positivity. Mau nggak mau, nyedot gitu. Nah, ketika nyedot itu, tiba-tiba akan ada keajaiban muncul. Nah, itu tadi, tiba-tiba diajak makan temennya lah, dibayarin lah, apalah. Karena kita nyedot positivity. Seru ya? Nah, itu. Nah, yang kedua adalah no judgment. No judgment artinya adalah nggak ada benar, salah, baik, buruk. Ini, itu, pokoknya nggak ada judgment. Yang ada adalah data, fakta. Dia baru buka bisnis A, ya sudah, baru buka bisnis A. Nggak ada kayak, oh itu pakai duit cucian, ini ya, money laundry gitu-gitu. Nggak ada kayak begituan. Kalau Anda nggak tahu, nggak usah dibahas. Ya, jadi itu baik, itu buruk, nggak ada. Ceritanya adalah dia buka ruko baru, dia buka restoran baru. That's it. Nah, ketika Anda tidak ngasih judgment, maka Anda akan bisa mulai mendengarkan apa kata-kata di dalam hati Anda atau di bawah sadar Anda. Akan mulai muncul nanti. Ya, jadi mulai kelihatan, oh ini ternyata ini. Nggak usah dijudge, dilihat aja, diamati aja. Kata kuncinya adalah become an observer. Jadi Anda pengamat aja, ngelihat aja. Oh ini terjadi. That's it, gitu. Kalau misal kita marah karena kinerja rekan kita jauh dari harapan kita, itu termasuk negativity nggak? Kalau Anda bawa itu terus-terusan, itu jadi yes. Oke. Tapi kalau Anda marah karena Anda harus memberikan shock terapi ke tim Anda, it's okay. Tapi habis itu Anda clean, harus dibersihin. Jadi nggak, rasa marahnya itu nggak bagus. Oke, itu harus setelah selesai, clean. Gitu. Cara buang energi negatif dari pasangan gimana? Wah, buset deh kalau pasangan negatif ini. Oke, kalau Anda baca bukunya The Secret, jangan mengubah pasangan dulu, tapi ubahlah diri Anda terlebih dahulu. Ketika diri Anda berubah, pasangan akan berubah. Mindsetnya begitu, dari internal dulu selalu. Karena ada testimonialnya kok yang tiba-tiba dia nggak enakan sama orang tuanya, tiba-tiba dia no negativity selama seminggu, tiba-tiba hubungannya baik-baik aja sama orang tuanya. Itu ada tuh kalau nggak salah di sharing lewat saya. Ketika Anda memancarkan happiness, Anda senyum, Anda peaceful, Anda nggak gampang nyolot balik, maka orang lain mau nyolot kita tuh kayak nggak enak juga, kayak sungkan juga. Mungkin pasangan Anda akan berubah juga dari situ. Gitu sih, kalau menurut saya itu. Jadi hukumnya di Law of Attraction adalah kita nggak bisa minta orang lain berubah. Kita mesti mengubah diri kita, maka diri kita yang akan menarik apapun itu yang dari luar. Gitu ceritanya. Nah, maka kalau kita balik lagi tadi ke money magnet. Money magnet ya simpelnya seperti tadi, mengubah dalamannya kita. Karena kalau kita mikir supaya ngerasain feel-nya, itu kelamaan, gitu aja. Jadi supaya nggak lama-lama, udah dengerin aja. Ya, didengerin aja. Saya bantu programming yang kayak tadi, kelimpahan datang kepada saya dalam segala bentuk gitu kan. Saya terbuka dan menerima semua kekayaan yang ditawarkan kehidupan kepada saya. Saya terbuka gitu. Makanya nanti ketika gerak, kita juga akan gerak buka gitu. Blokir orang dekat itu termasuk energi negatif nggak sih? Blokir orang dekat ya, kalau diblokir kan sudah nggak ada lagi. Oke, saya mau lanjutin dikit tentang ini. Tentang beberapa kali saya ngomongin tentang gerak-gerak gitu ya. Jadi gini, kita terlalu sering atau terlalu lama mengabaikan bawah sadar kita. Kita punya yang namanya bahasa isyarat. Oke, bahasa isyarat di Indonesia adalah kalau iya, kepala kita ngangguk. Kalau enggak, kepala kita begini. Itu adalah bahasa isyarat. Mau nggak? Gini itu mau artinya. Orang udah tahu lah gitu ya. Mau nggak gitu ada begini, artinya nggak mau. That's it, gitu kan. Nah, ketika Anda pertama kali belajar berbicara dengan bawah sadar Anda, kita perlu menerjemahkan. Bawah sadar kita itu ngomong yes, ngangguk, atau no, begini. Nah, itu menarik tuh. Jadi, di dalam Theta Attraction Course, kalau Anda, sebentar, saya kasih lihat ya. Ini kan kalau Anda beli Brain Boost Money Magnet nih ceritanya. Nah, di dalam sini, ini ada Brain Boost-nya, ada videonya. Ini ada Brain Boost Money Magnet-nya. Nah, kemudian ada bonusnya ya. Kemudian ada Theta Attraction Course. Ini included. Basic Law of Attraction, no judgment, no negativity. Oke. Kemudian ada hand movement. Mulai dari ngerasain energi, belajar gerak, perintah buka tadi kan ya. Saya membuka kepada universe gitu-gitulah.
Nah, kemudian ada ini, perintah yes and no. Nah, perintah yes and no ini artinya kita sedang mencari tahu kalau bawah sadar kita ngomong yes itu tandanya apa sih? Ya, kalau bawah sadar kita ngomong no itu tandanya apa sih? Nah, habis ini setelah tanda-tanda ini keluar, kita kalibrasi. Baru kita pakai penggunaan. Nah, ini maksudnya gimana? Misalnya, ini misal teman-teman ya. Nanti tangan Anda itu bisa bergerak gitu, bergerak sendiri gitu kan. Ada gerakan tertentu yang menunjukkan bahwa ini yes, ini no gitu ya. Misalkan kayak yes itu kayak yes atau no itu misalkan enggak gitu ya. Aku nggak mau gitu kan, biasa gitu. Tapi tiap orang akan berbeda-beda. Bahasa bawah sadar itu unik, simbolik. Jadi tiap orang akan berbeda-beda. Saya nggak akan nunjukin punya saya apa. Karena nanti Anda akan nyontek jadi nggak bisa. Nggak boleh nyontek karena bawah sadar Anda harus nemu bahasanya sendiri. Oke? Nah, ketika Anda sudah nemu, misalkan yes-nya begini dan no itu begini, misalnya kayak begitu, yang disebut kalibrasi itu adalah, misalnya gini, Anda bilang bahwa saya laki-laki. Denny Santoso nih, ketika tangan saya bergerak gitu, saya laki-laki. Maka dia akan bisa begini gitu. Misalnya, dia akan bisa begini. Oh, berarti jawabannya benar nih. Oke, berikutnya. Denny Santoso tinggal di Malang. Nah, nanti akan muncul tuh gerakannya tuh. Gerakannya akan yes or no. Kalau Anda ngerasa bahwa, oh gerakannya sudah benar, biasanya 100% benar sih. Biasanya begitu. Maka jadi menarik. Oke, berarti saya sudah tahu nih, ngomong sama bawah sadar. Kalau saya kasih tahu ini, dia akan bilang yes. Kalau saya kasih tahu ini, dia akan bilang no. Oke, menarik. Nah, itu kalibrasi selesai. Terus kita pakai. Pakainya gimana? Pakainya misalnya, Anda lagi galau. Saya lagi kerja nih, mau resign nih. Mau bisnis sendiri. Bawah sadar saya itu sebenarnya mau ngomong apa ya? Ingat, ini bawah sadar teman-teman. Bukan yang lain-lain. Ini bawah sadar. Anda ngomong sama diri Anda. Oke? Nah, Anda bisa nanya. Bawah sadar atau ideomotorik. Kita nyebutnya saraf ya. Saraf ideomotorik. Saya mau resign kerja. Yes or no. Nanti gerakannya akan bisa bilang no atau bisa bilang yes. Misalnya kayak gitu. Nah, kemarin ada case study di grup saya. Dia tuh bener-bener udah pengen resign, pengen bisnis sendiri. Tapi ketika yes or no, yes-nya itu di kerja, di bisnis itu no. Habis itu kan dia nanya saya dong, kalau gitu. Intuisi, iya, kita ngomong sama bawah sadar, literally. Tapi kan biasa kita nggak sadar tuh. Ini intuisi kan ngomong apa kita nggak sadar. Ini bener-bener kita kasih pertanyaan, dia jawab. Gitu. Nah, ternyata dia nanya ke saya, kemudian ini kok saya pengen banget kerja, saya pengen banget bisnis, tapi kok jawabannya di kerja. Ini kenapa? Kok bisnis ini no, kenapa? Nah, saya tanya balik. Mungkin, ini saya nggak tahu ya, mungkin kamu nggak punya skillnya untuk bangun bisnis ini. Kamu cuma pengen. Dia bilang bener banget, aku memang nggak punya skillnya, tapi memang pengen banget. Nah, bawah sadarnya itu nolak sebenarnya. Terus solusinya apa kalau gini? Solusinya adalah Anda nanya ke bawah sadar. Kalau saya ngerti skillnya, bisnis ini yes or no. Gitu caranya. Kalau ternyata bisnis ini yes setelah punya skillnya, oke, berarti tugas Anda bukan ngebangun bisnis. Tugas Anda adalah belajar skillnya. Setelah skillnya ngerti, baru Anda buka bisnis. Gitu. Kalibrasi ini kayaknya mirip di salah satu isi buku The Success Principle by Jack Canfield. Saya nggak tahu, nggak pernah baca. Kita tahu dari mana itu ada jawaban. Tangan Anda akan bergerak, ada jawabannya. Saya udah dengerin Money Magnet binaural, tapi saya selalu ketiduran di waktu hitungan 1-7. Udah bener. Pokoknya yang tidur udah bener, gitu aja. Oke? Nah, itu diajarin sampai ke komunikasi sama bawah sadar kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti ketika sudah kayak begitu, kita akan injek gas. Kita akan injek gas. Injek gasnya adalah ini. Ada namanya scripting. Scripting doa. Jadi doa itu mesti spesifik. Scripting doa. Contohnya begini. Saya tuh ngetes. Saya kan suka ngetes ya. Saya tuh ngetes. Beberapa kali saya ngetes. Ngetesnya begini, saya waktu itu minta diundang masuk channel TV ngomongin tentang digital marketing. Sebulan saya doa, nggak dapet. Sampai saya mikir, ini apa yang salah ya? Sebulan nggak dapet. Apa ya? Kan udah minta nih Tuhan, kok nggak dapet gitu. Oke. Terus akhirnya saya ubah. Oke, kita coba deh. Tiba-tiba dapat ide aja. Saya ubah deh. Doanya saya ubah, hadirkan orang yang bisa undang saya masuk ke channel TV membahas digital marketing. Tahukah Anda apa yang terjadi? 1 hari besoknya ketemu orang, dan aku lagi mau launching channel TV baru.
ngisi ya di situ ya, bahas digital marketing. Buset dah, sehari nyampe, sehari datang. Ternyata kayak gitu loh. Dan itu nggak sekali saya coba, itu beberapa kali, teman-teman. Itu beberapa kali. Jadi misalnya, saya biasa deal project misalnya. Saya pernah waktu itu, biasa deal project, itu angkanya selalu bulat. Misalnya kayak 40 juta gitu ya, deal project gitu. Nah, waktu itu bangun tidur pagi, udah scripting gitu, doa begitu, gerak kayak begitu. Saya mintanya spesifik, 38,5 juta. Ya, saya ngomongnya spesifik, 38,5 juta. Apa yang terjadi? 3 jam 9 pagi, itu jam 6. Jam 9 setengah 10 kalau nggak salah. Ada orang kontak ke tim saya, tektokan, dan dealnya diangkat 38,5 juta. Kayak 3 jam guys. 3 jam. Itu kalau Anda mau bilang bahwa doa dikabulkan, itu spesifik. Jadi kalau misalkan minta 1 miliar, dapat 100 juta, itu belum dikabulkan. Yang disebut mulai terjadi, itu mulai dikabulkan, belum dikabulkan, tapi mulai arah-arahnya udah benar adalah ketika Anda minta 1 miliar, dan tiba-tiba ada temen datang, bro, gue baru dapat tender nih, 1M, bayangin, keren banget nih. Itu mulai benar. Jadi angkanya harus sama. 1 miliar, 1 miliar. Kalau 1 miliar Anda dapat 100 juta, Anda bilang kayak, yes, dikabulkan. Itu enggak dikabulkan. Itu sama, harus sama, 1 miliar, 1 miliar. 100 juta, 100 juta. Harus kayak begitu. Bukan berarti kalau misalkan dikasih 100 juta kita nggak bersyukur. Bersyukur tetap. Tetapi 1 miliarnya itu belum datang. Ngerti nggak? Bedanya di situ. Makanya tadi saya bilang di grup mana ya tadi ya? Saya bilang begini, oke, kita tes aja. Tesnya begini. Doa Anda, minta deh. Nggak usah 1 miliar. Minta gini. Saya mau dapetin 1 juta. Tapi bahasa ini hanya bisa kalau Anda sudah belajar gerak tadi ya. Karena ini kita melemparkan doa. Jadi istilahnya kayak doa itu frekuensinya kita lemparin ke Tuhan gitu. Ceritanya kayak gitu. Ya, jadi agak berbeda dengan law of attraction yang biasanya yang rasanya dapat 1 juta. Beda, ini agak beda. Ini lebih advance. Ini bisa minta kita. Oke. Nah, kalau sudah bisa mintanya begini. Saya mau dapetin 1 juta dari seorang wanita yang sudah paruh baya. Kayak gitu tuh. Itu seru tuh. Kalau benar-benar itu sampai muncul, wah, iman Anda tuh terbang ke langit. itu namanya beneran minta itu kayak begitu. Jadi jangan mintanya cuman kayak Tuhan permudah lunas utang. Pertanyaannya, dipermudah lunas utang itu caranya gimana? Bisa saja tiba-tiba Anda dikasih utang yang lebih berat lagi supaya nanti utang yang awal itu kerasa lebih mudah. Tapi sementara Anda dihajar dulu biar lebih strong. Wah, stres gak sih? Kayak gitu. Gimana cara ilangin mental block? Nah, Anda ambil money magnet karena di sini itu ada mental block removal. Ada videonya cara ngilangin mental block. Ya, seru ya. Oke, terus habis itu kita gerak. Habis ini kita gerak. Ini yang saya bilang tadi, kita gerak ya. Gerak itu tangan Anda akan bisa bergerak dan kita lemparin isi doa Anda ke Tuhan. Habis itu setelah kita gerak, kita cooking time. Apa itu cooking time? Cooking time itu kayak Anda sudah pesan masakan di restoran, habis itu Anda nunggu. Itu namanya cooking time. Jadi setelah Anda berdoa ke Tuhan, habis itu pasrah. Itu namanya cooking time. Oke. Nah, cooking time itu ketika Anda di proses cooking time, semakin besar doa Anda, biasanya, nggak pasti, biasanya akan muncul godaan-godaan. Saya nggak tahu kalau di Islam seperti di Muslim seperti apa. Kalau di Katolik kan ya tetap aja ya Tuhan Yesus dicobain, ceritanya begitu. Jadi intinya adalah ketika Anda meminta sesuatu yang besar, Anda akan dicobain untuk menguji iman Anda sebenarnya. Nah, ada dua pilihan. Munculnya biasanya begini, munculnya adalah sesuatu yang makan hati, menyakitkan di hati. Itu munculnya kayak begitu. Kalau ada doa dan tiba-tiba muncul seseorang nyinyirin Anda, ingat, Tuhan lagi ngasih ujian. Anda punya dua pilihan. Satu, balas. Hajar orang itu, pokoknya balas kejar. Atau satu, Anda doain orang itu. Nah, ketika Anda bisa melakukan yang ini, mendoakan orang itu, maka doa Anda akan terkabul lebih cepat. Oke? Itu menariknya. Tapi kalau Anda ikutan marah-marah, maka akan lebih lambat terkabulnya doa Anda. Nah, kalau Anda sedang meminta kepada Tuhan sesuatu yang besar, maka pilihan kedua adalah pilihan yang bodoh.
harusnya kita memilih nomor 1 karena goal kita adalah kita mau dikabulkan dengan cepat, diuji, bener banget. Itu munculnya seperti itu. Coba deh amati. Makanya ketika no negativity dan no judgment, kok tiba-tiba ada nyinyirin ya? Datang dari mana nih? Ingat, Anda baru doa apa? Menarik ya? Itu ujiannya muncul gitu. Universe kayak gitu. Tuhan tuh ngasihnya kayak gitu. Jadi kalau Anda masih kena ego Anda, wah ini kayaknya belum layak ini. Anda minta 1 miliar, misalnya, Anda minta 1 miliar, Anda dicobai bisa aja. Dengan cara orang muncul bilang kayak, bro, aku baru dapat tender 1 miliar nih. Apa yang muncul di hati Anda? Happy? Atau Anda tiba-tiba ngiri, sebel banget, kayak, Tuhan aku yang minta kok teman gue yang dapat sih. Nah bayangin aja, baru dikasih berita aja, sudah full of negativity. Datang gak tuh 1 miliarnya? Tapi kalau kita datang denger kayak gitu aja kita sudah happy, kita doain, maka Tuhan akan melihat kita bahwa baru kecipratan berita aja udah positif banget, apalagi nih kalau dikasih beneran nih duitnya. Nah kayak gitu. Kalau dalam Islam itu karena apa? Karena doanya orang yang disakiti oleh orang lain itu sudah pasti terkabul. Makanya pantesan kakak gua suka ngebalesin nyinyiran orang lain tapi jualannya langsung mandek, gak ada komisi beberapa bulan. Makanya iya. Tapi gini yang terjadi, nyinyirin orang lain jualannya mandek, ya kan, gak ada komisi beberapa bulan, bikin stres, sehingga kesenggol dikit tambah marah, jadi lingkaran setan, ya gak sih? Nanti kalau ada webinarnya dijelasin lebih lanjut, seru, ilmu mahal. Ya tapi dari sini Anda udah dapat lumayan banyak kan harusnya kan. Jadi prinsipnya tuh kayak begitu. Makanya kalau lagi disakitin orang lebih baik kita doanya yang baik-baik aja, karena udah pasti dikabulin Tuhan. Ya, doain orangnya itu. Gitu. Doain orangnya itu. Selesai. Belinya di mana yang saya tunjukin di link Instagram saya ya. Nanti kalau ini saya upload di YouTube ya di komen atau di deskripsi gitu. Namanya Brain Boost Money Magnet gitu. Karena vibrasi yang kita pancarin ke orang lain akan berbalik ke kita. Yes, bener banget. Ingat kuncinya di vibrasi. Nah, setelah Anda sudah ngerti cooking time ya, habis itu kita belajar lagi, gerak lagi kayak begini, tapi kita geraknya adalah untuk mencari bentuk namanya cleansing atau cleaning, sama aja. Sebenarnya gerakan itu bisa macam-macam, bawah sadar kita itu bisa macam-macam. Tadi kan cuma yes atau no gitu misalnya ya. Tapi ada juga gerakan-gerakan yang ada artinya untuk membersihkan. Membersihkan ini adalah ketika Anda sedang berdoa, cooking time, untuk mempercepat proses supaya doanya cepat terkabul, kita bersihkan tracknya atau jalurnya. Jadi kalau misalkan Anda minta deal project 1 miliar, maka Anda bisa membersihkan track 1 miliar itu secara vibrasi, secara frekuensi. Anda lihat radio kan ada frekuensinya ya, ada frekuensinya ya di sini gitu ya. Nah, semua hal yang Anda doakan, entah itu rumah, entah itu project, entah itu deal, duit, apapun itu tracknya berbeda-beda secara frekuensi. Nah, Anda ngebersihin track yang mana? Dengan Anda bisa melakukan gerakan bersih-bersih, maka Anda bisa membersihkan track itu supaya tidak ada negativity dan doa Anda cepat terkabul. Nah, itu caranya kayak gitu. Seru banget ya. Jadi sebenarnya asik kok. Kalau Anda ngerti ini semua asik. Nah, dulu di tahun 2018 sebenarnya saya sudah bikin komunitas ini di Facebook waktu itu. Cuma satu masalah besarnya adalah nggak ada Brain Boost Money Magnetnya. Karena nggak ada Brain Boost Money Magnetnya adalah ketika memprogram bawah sadar dan mental block ini jadi nyangkut. Nah, makanya di sini udah lengkap banget. Nah, di tribe saya Theta Attraction udah lengkap banget. Jadi semua strateginya udah oke. Dan kemudian ada Brain Boost-nya juga, ada boosternya juga, bawah sadarnya diprogram juga, sehingga hasilnya akan lebih optimal. Gitu. Waduh, mesti dijalani semua tahap nih biar mantap. Sebaiknya begitu. Ya, sebaiknya begitu. Karena ini memang saya desain untuk membantu Anda. Supaya kayak kemarin gini. Ada orang yang dengerin Money Magnet ya. Dengerin Money Magnet. Terus tiba-tiba bilang kayak gini, Dan, aku baru dengerin 3 hari nih. 1, jualanku tuh naik semuanya. Jualanku keren banget. Biasanya cuma weekend, ini jadi kayak tiap hari kayak weekend. Seru banget ya, itu 1. Tapi ada 1 penawaran kerjaan datang ke saya, tapi saya tolak. Karena gajinya tidak sesuai yang saya harapkan. Di situ saya mikir, oh berarti kalau cuma pakai Money Magnet aja, banyak orang ini nggak ngerti cara scripting doanya, nggak ngerti cara mintanya. Makanya datang sih peluangnya kan, bisa datang dalam segala bentuk tuh tadi skripnya tuh. Tapi yang jadi masalah adalah karena nggak tahu yang diminta, nggak jelas yang diminta, datang tidak sesuai ditolak. Sayang. Kenapa sayang? Karena sebenarnya Anda lagi dikabulin sama Tuhan nih. Cuman karena Anda mintanya
ngalor ngidul, nggak jelas, ngawur begitu, ya datang aja. Tuhan tahu kamu butuh kerjaan, dikasih memang, tapi karena kamu nggak nyebutin angkanya, ya dikasih aja kerjaan gitu. Sayang kan ya? Nah, maka dari itu ketika Anda bisa dengerin kayak begini, Anda tahu scripting doanya. Kayak tadi saya bilang kan, minta diundang channel TV, ternyata salah. Ternyata mintanya hadirkan orang yang bisa ngundang ke channel TV. Langsung sehari dapat gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi supaya presisi gitu. Theta Attraction dan Brain Boost apakah sama? Theta Attraction ada di dalam Money Magnet. Brain Boost Money Magnet. Gitu. Oke, sekarang nyesel kenapa baru tahu. Aku sekarang udah 1 minggu aku nonton YouTubeku dan itu semua baru tahu. Hidup itu mudah ya. Tuhan cuman, nah itu kan, Tuhan cuman mau kita happy. That's it. Itu. Bersyukur daripada nggak. Iya. Scripting biar dapat kerjaan gimana? Berarti doanya mesti benar kata-katanya. Kita nggak tahu sebenarnya doa yang benar seperti apa. Yang saya tahu itu kan cuman butuh spesifik. Tapi spesifik itu bisa saja salah. Kayak tadi, minta diundang sama channel TV. Tapi ternyata yang benar adalah minta ketemu orang yang ngundang masuk ke channel TV. Saya tuh pernah minta gini. Saya minta CEO buat company saya dengan rate salary sekian. Oke? Nggak dapat. 1 bulan setengah nggak dapat. Nah, ternyata setelah berdoa, yang muncul itu kayak kata-katanya nggak pas. CEO itu levelnya ketinggian, gaji saya kerendahan. Itu yang terjadi. Lalu apa yang saya lakukan? Diubah doanya. Coba sih kita ubah. Datangkan COO dengan skill seperti CEO yang saya mau dengan salary ini. Tapi jabatannya COO. 1 hari dapat. Muncul. Lamarannya masuk. 1 hari. Ya itu maksudnya. Dari situ kan jadi akhirnya saya ngerti bahwa ternyata di utak-atik ini ternyata berbeda ya. Makanya di luar sana kayak, Tuhan kan tahu kita maunya apa. Tapi orang itu sebenarnya nggak pernah ngutak-ngatik. Doanya itu aja tapi nggak pernah terkabul juga gitu loh. Kalau saya kan utak-atik karena saya memang mempelajari ini sudah bertahun-tahun. Jadi ya di kepala saya ya ini ya mesti diutak-atik kayak begini. Udah nyobain berbagai macam. Mentor saya juga harus spesifik dan spesifik ternyata bisa diubah gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya itulah kurang lebih. Saya kemarin beli Brain Boost audionya cuma 1 kok dan 3 ebook gak sebanyak yang aku liatin. Loh, di browsing kamu salah. Gimana kita tahu kalau salah? Ya kalau nggak muncul itu namanya salah. Ya Brain Boost-nya kan ini sama Money Magnet Brain Boost ya di Traverse City. Kemudian di sini Brain Boost Money Magnet. Kemudian ini kan ada lesson-nya. Ini ada audionya, kemudian ada 3 ebook, kemudian ada Theta Attraction. Lanjutin aja terus ke bawah gitu. Gitu sih. Jadi kalau pengen belajar tentang ini Theta Attraction ya, Law of Attraction di level Theta lebih dalam lagi, langsung aja ambil produknya. Brain Boost Money Magnet di dalamnya ada included dan habis itu Anda masuk ke tribe-nya. Tapi pesan saya adalah Anda mesti open minded, bisa menerima ada hal baru yang mungkin Anda belum tahu sebelumnya. Ya, jadi ini tetap berdoa, iya, tetapi nggak usah dikategorikan ini itu gitu ya. Law of Attraction bukan agama gitu aja. Itu membantu Anda aja. Doanya sendiri-sendiri sama Tuhan masing-masing oke lah. Cara sendiri-sendiri oke lah. Jadi saya nggak, doanya tetap sesuai Anda masing-masing. Jadi jangan disamakan ini dengan agama apapun gitu menurut saya. Gitu sih. Ini juga nggak usah dimasuk-masukkan sainsnya apa dan sebagainya. Kalau Anda tidak bisa open minded, better jangan gitu. Tapi kan kalau saya open minded selama nggak aneh-aneh gitu kan, ini cuma berdoa aja, ngobrol sama bawah sadar sendiri, terus doa lagi, kayaknya ya kok nggak apa-apa ya, kok nggak dilakukan gitu. Oke, so 1 hari didengerin 1 audio, yes, itu sebelum tidur atau mau tidur. I think itu aja teman-teman, thank you so much. Kita ketemu ya di dalam tribe-nya. Ikutin course-nya, di dalam course-nya ada link ke tribe-nya atau ke komunitasnya. Kita ketemu di dalam situ, kita ngobrol dalam situ. Sedot semua vibrasi positif, supaya keajaiban juga datang ke dalam hidup Anda.